Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Halaman 55 kita sampai kemarin pada poin keempat. Kata penulis di sini, wan nasara kama kanu qasidina syai'an lakinnahum la yahtaduna ilaihi. Orang-orang Nasara mereka menginginkan sesuatu dari kebaikan, namun mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada kebaikan tersebut. Li'annahum lam yatul amra min babihi, karena mereka mendatangi kebaikan namun bukan dari pintunya, alias mereka tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Niatnya baik namun caranya salah. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang kisah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menangis ketika melihat orang-orang rahib dari orang-orang Nasara. Beliau teringat dengan firman Allah, amilatun nasibah. Mereka orang-orang Nasara yang ahli ibadah sudah beramal amilah, bahkan nasibah, capek, lelah, letih. Namun Allah mengatakan balasan mereka bukan surga, namun tasla naron hamiyah. Mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Niatnya baik, tujuannya ibadah, namun karena salah caranya, tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, malah neraka balasannya. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang dikatakan oleh
Para ulama orang Nasara mereka tidak mendapatkan petunjuk karena mereka melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ittiba'ul haqqi fadallu. Mereka pun tersesat. Seperti yang kita sampaikan. Kalau orang itu ini secara wakil kenyataan. Orang kalau dia mau pergi ke suatu tempat, nggak tahu arah. Sebetulnya arahnya ke barat, dia perginya ke timur. Semakin jauh dari tujuan yang dia inginkan, semakin jauh semakin tersesat dia. Inilah contoh orang-orang Nasara dan yang mengikuti jejak mereka. Inginnya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika salah caranya, salah arahnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ar-Rasul SAW mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Islam sudah sempurna, ikuti yang sudah ada ajarannya. Kalau mengarang hal yang baru, entah dalam akidah, ibadah, meskipun tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah, cuma kalau salah caranya, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, orangnya ingin ke arah timur, namun kalau tidak tahu arahnya, tidak mengikuti petunjuk, semakin semangat dia berjalan, semakin jauh ke arah barat, tujuannya ke timur. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah seperti orang-orang An-Nasara, dhallu walad dhalin. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang An-Nasara. Wa kullun minal yahudi wan nasara dhalun maghdubun alaihim. Dan setiap orang Yahudi, orang Nasara, mereka sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau sudah sesat, Allah murkai. Kalau dimurkai oleh Allah, berarti dia sesat. Dua-duanya dhal, dua-duanya dimurkai. Cuma kata penulis di sini, lakin akhassu awsafil yahud al-ghadabu alaihim. Meskipun orang Yahudi lebih diidentikan dengan sifat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di antara sifat yang lebih identik bagi orang Yahudi, dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Seperti dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 60. Ya, kalau di sini diringkas ayatnya, man la'anahullah wa ghadiba alaih. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Ini mau kita baca lebih lengkap ayatnya, surat Al-Maidah 60. Allah berfirman, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika matsubatan indallah man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk, dilaknat dan dimurkai oleh Allah, yaitu orang Yahudi tadi. Di antara mereka bahkan ada yang dijadikan kera dan babi dan menyembah tauhid selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang tercelah. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi celaan Allah terhadap orang-orang al-Yahud. Mereka tersifati dengan sifat dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima sawwa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Allah mengatakan dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel
yaitu dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka melampaui batas dan berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka tidak saling nahi mungkar. Mereka tahu itu mungkar, namun mereka diam. Mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk mencegah dari kemungkaran. Maka mereka pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis di sini, halaman berikutnya, poin kelima, wa akhassu awsafin nasara ad-dhalal. Adapun orang-orang Nasara lebih tersifati dengan sifat tadi, dhalal, sesat. Mereka beribadah tanpa mengikuti petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan di sini surat Al-Maidah ayat 77, kita mau baca lengkapnya, yaitu firman Allah, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq." Wahai ahli kitab, atau katakan wahai Nabi Muhammad kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian tanpa hak. Ini yang kita sampaikan tadi, mereka beribadah namun tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ekstrim. Mereka lah orang-orang yang radikal, yang apa? Beribadah tanpa mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, itu namanya ittiba, mengikuti ajaran Allah dan Rasul. Namun yang beribadah tanpa ajaran, tanpa mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, ini yang dinamakan al-ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian tanpa hak. Wala tatabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang yang telah tersesat sebelumnya, dan mereka menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari petunjuk jalan yang lurus. Jadi ini yang ada dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaan terhadap orang Yahudi, celaan terhadap orang Nasara. Orang Yahudi lebih teridentikan dengan sifat dimurkai, dilaknat. Orang Nasara lebih tersifati dengan sifat tersesat. Meskipun dua-duanya sesat dan dimurkai oleh Allah. Karena kalau orang itu sesat pasti dimurkai oleh Allah. Kalau orang itu dimurkai oleh Allah, pasti dia tersesat. Ya. Poin ke-6, rawah Hammad bin Salama an Adi bin Hatim qala. Hammad bin Salama dan Adi bin Hatim berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala. Aku pernah bertanya kepada Rasul tentang firman Allah, ghairil maghdubi alaihim. Qala al-Yahud. Rasul mentafsirkan yang dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi. Ini yang kita sampaikan di awal, di antara metode tafsir ulama ahli sunnah mentafsirkan ayat dengan hadis. Ini Rasul langsung yang mentafsirkan firman Allah, ghairil maghdubi alaihim. Kata Rasul, mereka adalah orang Yahudi. Kemudian waladhdallin, kata Rasul, an-nasara humuddallun. Kata Rasul, orang Nasara mereka adalah orang-orang yang dalun, yang Allah firmankan tadi, waladhdallin. Yang ketujuh, warawa Ibnu Mardawai an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ini lebih menegaskan lagi tentang tafsir Rasul. Sa'atu Rasul sallallahu anil maghdubi alaihim. Kata Abu Dzar, aku bertanya kepada Rasul tentang siapa al-maghdub alaihim. Beliau menjawab al-Yahud. Sama jawaban dengan yang riwayat tadi. Qultu wad-dhalin, dan siapa ad-dhalin? Rasul menjawab an-nasara. Ya, ini sekali lagi penafsiran langsung dari
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti akan disampaikan yang mirip dengan riwayat tadi, ya, riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya. Sekarang kita baca min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat tersebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang pertama, at-tahdziru min siratil maghdubi alaihim. Di dalam ayat terakhir surat Al-Fatihah ini ada tahdzir. Tahdzir itu artinya peringatan, di warning. Ya, tahdzir itu bisa berupa mentahdzir dari perbuatan, mentahdzir dari ucapan, dari keyakinan, mentahdzir dari kelompok, mentahdzir dari perorangan. Ya, jadi ini istilah syar'i, tidak boleh orang alergi. Ya, istilah tahdzir tersebut. At-tahdzir min siratil maghdubi alaihim. Ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita pahami, kita jiwai, di sini Allah mentahdzir kita. Jangan sampai kita mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Allah melarang kita dari mengikuti jejak mereka. Wahumul Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Alladzina fasadat iradatuhum, yang mana tujuan mereka, niat mereka itu jelek, buruk. Fa'araful haqqa wa adalu anhu. Mereka tahu kebenaran namun berpaling dari kebenaran tersebut. Seperti yang kita sampaikan, mereka tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu sebetulnya tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Namun kenapa mereka nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Ini karena rusak hati dan niat tujuan mereka. Nah, mereka tahu kebenaran namun berpaling dari kebenaran tersebut, menyembunyikan kebenaran. Seperti yang Allah firmankan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari kebenaran, dari petunjuk setelah kami turunkan di dalam Alkitab, merekalah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh yang bisa melaknat. Ini ciri orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran namun menyembunyikan kebenaran, namun mereka berpaling dari kebenaran. Naudzubillahi min dzalik. Walam ya'malu bihi, dan mereka tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Li'anna man alimal haqqa wa tarakahu istahaqqal ghadab minallahi ta'ala. Setiap orang yang tahu kebenaran namun tidak mau berpegang teguh dengan kebenaran, tahu apa itu tauhid, apa itu syirik, tahu apa itu sunnah, apa itu bid'ah, apa itu taat atau maksiat, namun tidak mau mengikuti yang hak, ya, maka ini hukumannya, sanksinya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Ini adalah peringatan dari Allah yang setiap hari kita baca. Jangan mengikuti orang-orang al-Yahud, ya. Demikian pula poin yang kedua, at-tahdzir min siratid dhalin. Ada peringatan, warning dari jalan orang-orang yang tersesat. Wahumun nasara, yaitu orang-orang an-nasara. Alladzina faqadul ilma, yang mereka tidak berilmu. Ini sudah kita sampaikan. Orang Yahudi dimurkai karena mereka tahu kebenaran tidak mau mengamalkannya. Orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. As-siratal mustaqim menjamakkan, menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh. Ilmu yang bermanfaat
ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mereka juga mengamalkan ilmu tersebut dengan ikhlas dan ittiba kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahdzir min siratid dhalin. Makanya harus orang itu berilmu sebelum beramal. Setelah berilmu, beramal. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Kata Imam Bukhari rahimahullah, ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad ketika menjelaskan tingkatan jihad, di antara jihad yaitu jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Dengan apa? Dengan berilmu, belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya, dan yang keempat bersabar dalam berpegang teguh dengan semuanya itu. Dan inilah yang juga diucapkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di awal kitab Al-Usulul Thalatha atau Thalathatul Usul. I'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allumu al-ba'i masail. Ketahuilah semoga Allah merahmati, wajib bagi kalian mempelajari 4 hal. Yang pertama al-ilmu, kemudian al-amal bihi, wa da'watu ilaihi, wa sabr alal adafi. Berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Kemudian beliau membawakan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, semua manusia dalam keadaan merugi kecuali yang beriman, dan iman butuh al-ilmu. Ini kemudian tidak cukup iman, harus beramal. Tidak cukup beramal, harus dengan dakwah, wa tawassaw bil haqq. Tidak cukup semua itu kecuali dengan as-sabr wa tawassaw as-sabr. Ini yang harus kita pegang erat, ilmu, amal, dakwah, dan bersabar. Kata beliau, fahamu fid dhalal. Orang Nasara mereka tenggelam dalam kesesatan karena mereka tadi ingin beribadah kepada Allah tanpa petunjuk Allah dan Rasulnya, ngarang-ngarang ibadah sendiri, maka jatuh ke dalam kesesatan. La yahtaduna ilal haq, mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Ya, karena namanya ibadah sudah ada aturannya, sudah ada petunjuknya. Maka kalau orang itu ngarang sendiri, berpaling dari petunjuk Allah dan Rasulnya, semakin dia semangat beribadah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal muslimin alla yatrukul ilma wal amal. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk dia berpegang dengan ilmu dan al-amal. Jangan sampai meninggalkan ilmu dan al-amal. Hatta la yakunu mislan nasara wal yahud, agar tidak seperti orang Yahudi, orang An-Nasara. Makanya para ulama mengatakan Islam itu diturunkan untuk membedakan dari orang Yahudi, orang Nasara. Ini yang harus kita yakini. Setiap hari kita diperingatkan dengan apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu diantara maknanya untuk kita yakini Islam itu tampil beda, tidak sama dengan ajaran Yahudi dan Nasara. Entah dalam masalah akidah, ibadah, bahkan penampilan. Makanya kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Quran, Allah banyak mengecam mereka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlil kitab, Yahudi dan Nasara, dan orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Meskipun tetap sikap ahli sunnah pertengahan dalam segala hal. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita berlepas diri dari mereka. Kita setiap hari meminta kepada Allah agar dijauhkan dari ajaran mereka.
Tapi kita tidak boleh ekstrim sampai kebablas seperti orang-orang khawarij, orang-orang teroris yang mereka apa? Sampai menumpahkan darah orang Yahudi, orang Nasrani tanpa hak ataupun menteror mereka. Ini juga tidak dibenarkan dalam al-Islam, Islam pertengahan. Tidak ikut-ikutan agama Yahudi dan Nasara, tidak tasabuh dengan mereka dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka atau yang merupakan ajaran agama mereka, tidak ikut-ikutan perayaan agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Namun tetap dalam urusan dunia kita berbuat baik kepada mereka. Ini sekali lagi ajaran Islam pertengahan di antara kelompok liberal yang kebablas dalam toleransi dan antara kelompok teroris yang mereka anti toleransi. Kita yakini toleransi itu diajarkan oleh Islam, namun ada batasan-batasannya. Ya, apalagi sekali lagi Islam diturunkan untuk kita tampil beda dari ajaran Yahudi dan Nasara. Bahkan dalam banyak riwayat Rasul memerintahkan kita tampil beda dari mereka. Dalam Sahih Bukhari misalnya, Rasul mengatakan khaliful yahuda wan nasara fa innahum la yasbughun. Kata Rasul SAW, selisihilah orang Yahudi dan Nasara. Mereka tidak mau menyemir rambut mereka yang sudah beruban. Rasul mengatakan khaliful yahud a'ful liha wa jazus syawarib. Selisihilah orang-orang Yahudi, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Hadis-hadis semisal ini banyak dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi tujuannya tidak bukan untuk menerapkan ayat tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan Rasul mencela, mengecam yang mengikuti jejak mereka. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sampai kalau mereka masuk ke lubang dab, kadal di gurun pasir, kalian akan masuk juga kepada lubang tersebut. Ketika para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara, apakah mereka orang Yahudi dan Nasara? Para sahabat menjawab, faman, siapa lagi kalau tidak mereka yang kalian ikut. Riwayat Tirmidzi dan selainnya. Rasul juga mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok manusia, mereka termasuk kaum tersebut. Ya, sekali lagi, ini yang harus kita yakini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah bentuk tahdzir, peringatan, larangan dari Allah agar kita tidak mengikuti ajaran Yahudi, ajaran An-Nasara. Yang ketiga, at-tahdzir min tariqatil Yahudi wan Nasara wa tarhib min suluki sabilil ghawin wal bara'ati minhum. Sama dengan tadi, peringatan, larangan dari mengikuti jalannya orang Yahudi, orang Nasara. Wa tarhib, tarhib itu ancaman dari mengikuti jalan orang yang tersesat, dan kewajiban untuk kita berlepas diri dari mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau jadikan orang Yahudi Nasara sebagai pelindung kalian, sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain. Barang siapa yang ridho dengan agama mereka, maka dia termasuk mereka. Ya, kata Ibnu Jarir At-Tabari, orang itu bisa kafir murtad kalau dia ridho dengan agama orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa demikian? Karena dia telah mendustakan Al-Quran yang jelas-jelas menyuruh kita berlepas diri dari ajaran mereka. Naudzubillahi min dzalik. Jelas ayat-ayatnya banyak yang mentahdzir, mengingatkan kita dari jalan mereka. Kalau Allah mengecam, Allah melarang, Allah
mencegah kita dari ajaran mereka. Kalau ada yang meridhoi mereka, ini sama saya dengan mendustakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sekali lagi sikap seorang muslim harus betul-betul mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Meskipun kita sampaikan tadi tidak boleh ekstrem kanan seperti orang-orang liberal yang meridhoi, yang mereka mencampur adukan antara Islam dengan agama Yahudi dan Nasara atau menyamakan agama tersebut. Ya, dan kita Ahlus Sunnah pertengahan, ya, tidak ekstrem kiri seperti kelompok teroris yang mereka bahkan menumpahkan darah orang-orang yang tidak layak ditumpahkan dari ahlul kitab tersebut. Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad dari Yahudi ataupun Nasara, turis asing datang ke negeri kita kemudian dibunuh misalnya oleh mereka, maka ancamannya kata Rasul tidak mencium bau surga. Naudzubillahi min dzalik. Yang keempat, at-tahdzir min tarkil amal alladzi waqa'a fihil yahud. Ini untuk menegaskan lagi, ada bentuk peringatan tahdzir dari meninggalkan amal yang telah dilakukan oleh orang al-Yahud. Tahu kebenaran, tidak mau diamalkan, tidak mau dipraktekkan. Wa tahdzir min tarkil ilmi alladzi waqa'a fihi Nasara. Dan di dalam ayat tadi ada peringatan dari meninggalkan ilmu yang orang Nasara terjatuh kepadanya, alias la budda minal ilmi wal amali ma'an. Poin yang kelima, harus berilmu dan beramal. Amal tanpa ilmu ini seperti orang Nasara yang tersesat, ad-dhalin, yang berilmu tanpa amal ini al-Yahud yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam siratal mustaqim menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Wa hadha huwa sabil mu'minin, inilah jalan orang beriman, siratal mustaqim. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para al-ulama. Makanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah dari ulama salaf pernah berkata, man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Orang-orang yang rusak dari ulama-ulama itu ada penyerupaan dengan orang Yahudi. Tahu ilmu, tahu kebenaran, tahu kalau Allah kalau Rasul, cuma karena fulus dia berfatwa untuk apa? Melegalkan kebatilan. Ini kata Sufyan bin Uyainah, ada kemiripan dengan orang Yahudi. Tahu kebenaran, dia sembunyikan. Ini ada kemiripan dengan orang al-Yahudi. Kemudian kata Sufyan bin Uyainah, wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin Nasara. Adapun ahli ibadah dari kami kaum muslimin yang rusak, ada penyerupaan dengan orang-orang an-Nasara. Naudzubillahi min dzalik. Tahu atau beramal namun tanpa al-ilmu, tanpa mengikuti petunjuk ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir rahimallah, berkata al-Imam Ibnu Katsir, kullama kana al-ilmu billahi akmal kanatil khasyatu lillahi a'dham wa akthar. Barang siapa yang lebih sempurna ilmunya tentang Allah, maka lebih banyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keenam, alal muslimin an yad'un nasa jami'an ilal ilmi wal amal ma'an lihidayatihim ila siratil mustaqim. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menyeru semua manusia kepada ilmu dan al-amal.
ilmu. Sekali lagi yang dimaksudkan adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para salafus saleh. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan yang dimaksud dengan amal adalah al amal saleh. Apa itu amal saleh? Amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir juga ketika mentafsirkan surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-Nya di hari kiamat, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Ibnu Katsir, hadzani ruknal amal mutaqabbal. Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah. Yang pertama, an yakuna khalisan lillah, harus ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, muwafiqan ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan ajaran petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan halaman 58. Ini sekedar penegasan lagi. At-tahdzir min sifatil munharifin. Ada peringatan, ada larangan dari tersifati dengan sifat-sifat orang yang menyimpang. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya yang dimurkai dan yang tersesat. Qala Rasul sallallahu, Rasul bersabda, al-maghdubi alaihim al-yahud, yang dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi, wad-dhalin adalah orang-orang an-nasara. Ya, maka sekali lagi, sungguh batil, sesat orang-orang yang ingin menyamakan Islam dengan Yahudi dan Nasara, atau menyamakan agama yang hak dengan agama yang batil, yang jelas-jelas dimurkai dan yang dicap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mau mengkafirkan mereka sedangkan Allah mengkafirkan mereka. Seperti dalam surat Al-Bayyinah tadi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini sekali lagi, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang ingin untuk menghilangkan istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran, atau ingin mengkufuri Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jelas Allah menamakan mereka kafir kok tidak boleh kita mengatakan mereka kafir. Meskipun tadi bukan berarti kalau kita mengatakan mereka kafir, kita menteror mereka, mendolimi mereka, membunuh, membantah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kebablas, tidak cuma istilah kafir untuk mereka, Allah yang mengatakan. Jangan apa? Diingkari, jangan disembunyikan, ditutupi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya. Hadis tadi riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya. Kemudian Allah berfirman, wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada wa dkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu al muhsinin. Ya, surat Al-Baqarah ayat 58. Ya, kita baca terjemahannya. Ini Allah turunkan kepada ahlul kitab dari Bani Israel, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis,
dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskan kami dari dosa, ampunilah kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini salah satu firman Allah yang diselewengkan oleh ahli kitab dari orang Yahudi. Ini inti poinnya, salah satu sifat orang Yahudi yang kita dilarang mengikuti mereka, yaitu apa? Mentakwil, mentahrif, menyelewengkan firman Allah dari yang sebenarnya. Di sini Allah mengatakan wadkhul baba sujada, masuklah dari pintu tadi dalam keadaan bersujud kepada Allah dan katakanlah hittah, ampunilah kami. Namun orang Yahudi mereka enggak mau sujud, mereka menyelewengkan kata-kata hittah, ya Allah ampunilah kami, menjadi hintah. Hintah itu gandum, ya. Kata-kata hittah, hak, ta dan tak marbutah mereka ganti dengan hintah. Ini kebiasaan orang Yahudi, suka mengotak-atik ayat-ayat Allah, firman Allah dari yang sebenarnya. Adapun makna ayat tadi, ar-raghat si'atul aish hitta hutta anna dzunubana waghfirha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang ayat tadi, qila li bani Israil, dikatakan kepada Bani Israel, udkhul baba sujada, masuklah kalian ke dalam Masjid Al-Aqsa tersebut dengan sujud kepada Allah. Wa qulu hitta, dan katakanlah hitta, ampunilah kami ya Allah, naghfir lakum khatayakum, Allah menjanjikan kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Namun kata Rasul, fabaddalu, mereka merubah firman Allah. Fadakhalul baba yashafuna ala astahihim, mereka masuk ke Baitul Maqdis tersebut bukan sujud namun merangkak. Ini kebiasaan orang Yahudi, disuruh sujud malah apa? Merangkak. Tidak mau sami'na wa ata'na kepada firman Allah, padahal mereka tahu al-haq. Cuma itu, ya, mereka berpaling dari kebenaran. Wa qalu habbatun fi sya'ratin, mereka ketika disuruh mengatakan hitta enggak mau, mereka apa? Merubahnya dengan hintah, yaitu gandum. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya Allah katakan mereka ini kebiasaannya yuharrifunal kalima an mawadhi'i, suka mentahrif, menyelewengkan firman Allah dari yang sebenarnya. Kurang berapa menit? 2-3 menit. Ya, yang wa fi riwayat Tirmidzi fi qaulillahi ta'ala wadkhulul baba sujada, Allah mengatakan masuklah ke dalam pintu tersebut dalam keadaan sujada. Qala dakhalu mutazahhifin ala awraqihim, itu tadi mereka merangkak tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bihadzal isnad anin nabi sallallahu alaihi wasallam fabaddala alladziina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum, maka kata Allah mereka orang-orang Yahud mengotak-atik, merubah apa yang Allah firmankan kepada mereka. Orang-orang yang zalim kata Allah, yaitu orang Yahudi, mereka mengotak-atik firman Allah, ya, dari yang dikatakan kepada mereka. Qalu habba fi sya'ratin wa fi riwayah habba fi sya'iratin, itu tadi disuruh mengatakan hittah namun mereka mengatakan hintah. Ini sekali lagi yang Allah peringatkan kita jangan sampai mengikuti jejak orang Yahudi
yang tidak mau mengikuti perintah Allah, mengikuti firman Allah, bahkan mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.